Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian Landros. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai Basic Testing Foundation. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai AS Testing Overview-nya. Dan pada kesempatan ini, saya akan jelasin mengenai konsep dasar pengujian. Apa sih pengujian itu? Gini deh, pernah nggak sih rekan-rekan tuh sedang pakai aplikasi, sebut aja Grab ya, kita sebut merek ya. Mau pesan makanan nih, lancar nggak waktu proses pesen makanan terus bayar sampai makanan itu datang dan ke kita, dan bahkan bisa kasih testimoni plus rating ke driver dan restorannya. Atau pernah stuck nggak sih ketika pakai aplikasi, atau mungkin tiba-tiba error gitu kan, atau yang unexpected seperti tiba-tiba force close, itu yang langsung nutup secara paksa ya. Kalau galau ya, kalau error ya, nggak tahu mau ngapain gitu, padahal kita butuh banget aplikasi itu ya kan. Tapi senang lah ya kalau kita lihat aplikasi itu lancar kan, kebutuhan itu terpenuhi, mood tetap bagus, perut kenyang ya nggak. Dan tahu nggak sih rekan-rekan, di balik aplikasi or sistem yang lancar itu ternyata perjalanannya panjang kali lebar. Tahu nggak berapa banyak orang yang terlibat untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang kita gunakan itu lancar, nggak ada error dan nggak ada cacat. Atau pernah dengar nggak orang dengan sebutan pekerjaan tuh tester gitu kan, atau mungkin QA? Sering sih, tapi di manufacturing ya. Nah ini sebenarnya kita ngomongin QA-nya sistem informasi ya. Jadi nggak di pabrik aja itu ada QA atau QC, tapi di sistem informasi juga ada. Kalau nggak ada mereka, aplikasi or sistem yang kita butuhkan tuh nggak sampai di tangan kita. Kenapa gitu? Oke, kita langsung to the point ya. Mari kita ke alasan kenapa harus ada pengujian. Dan ini loh yang buat aplikasi di tangan kita tuh lancar, karena ada pengujian sebelumnya. Namanya aja pengujian perangkat lunak, ya kan? Pastinya dia mencari cacat. Kalau tidak mencari cacat, tidak akan ada yang namanya pengujian. Ini prinsip dasar banget dari konsep pengujian, ya. Pengujian ini biasanya berlapis, dari mulai unit testing, lalu integration test, lanjut ke sistem test, dan akhirnya ke user acceptance test. Karena cacat terdeteksi di awal pengembangan, maka biaya itu akan lebih murah untuk diperbaiki. Coba kalau nggak ada pengujian, aplikasi setelah jadi langsung digunakan sama kita-kita. Kebayang lah ya, bakal stres dan keselnya kita tuh karena nggak berhasil gitu kan, nemu error terus. Padahal kita udah lapar banget ya, mau ngunyah makanan yang dipesan dari aplikasi tersebut. Nah, pendekatan pengujian tergantung pada konteks perangkat lunak yang dikembangkan. Banyak dari kita tuh menguji perangkat lunak secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Misalnya, aplikasi travel online memerlukan pendekatan pengujian yang berbeda dibandingkan dengan marketplace. Perangkat lunak yang dikembangkan tidak hanya 100% bebas bug, tapi juga harus memenuhi kebutuhan bisnis. Karena jika tidak, maka akan menjadi perangkat lunak yang pastinya tidak dapat digunakan. Oke, lalu gimana sama environment-nya? Untuk environment testing atau lingkungannya ya, banyak yang masih membedakan pengujian di environment khusus, yaitu quality assurance environment, ada UAT client, kemudian staging environment, dan khususnya ERP nih, bisa di pre-production environment ya, dan kita juga bisa bilang itu dengan istilah sandbox. Tapi sekarang pengujian dalam environment produksi sudah menjadi lazim. Keuntungannya adalah fitur tersebut dapat beroperasi sebelum pengguna akhir memiliki akses ke fitur tersebut. Setiap environment yang dipergunakan untuk testing ada plus minusnya ya rekan-rekan ya. Apalagi untuk testing terakhir sebelum rilis harus dipertimbangkan. Well, at the end, semua pilihan itu ada di tangan Anda. Oke, sekarang kita harus ke SDLC untuk lebih jelasnya mengenai pengujian ini. Pernah dengar SDLC ya? Yap, Software Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Seperti kita ketahui bahwa SDLC ini adalah tahapan-tahapan dari awal sampai dengan selesai untuk membangun atau membuat sebuah perangkat lunak atau sistem ataupun aplikasi. Nah, di sini nih kita punya STLC, yaitu Software Testing Life Cycle. Mirip-mirip sih ya sama SDLC ya. Bedanya cuma di huruf ST dan SD. Konsepnya sama. Bedanya hanya kalau SDLC itu untuk proyek pengembangan secara keseluruhan, tapi si STLC ini untuk proses testing atau pengujian secara keseluruhan. Dan sebenarnya si STLC ini bagian dari SDLC.
Bisa dibilang sih cakupan SDLC itu whole project. Tapi kalau STLC cakupannya whole testing activity. Lebih menyempit sih ya. Ya, STLC lebih spesifik ke testing. Kenapa harus ada STLC? Ya, ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk. Namanya juga testing ya, rekan-rekan ya, pengujian. Memastikan bahwa produk, dalam hal ini sistem atau aplikasi, tidak ada cacat atau error. Artinya, memastikan kualitas bagus. Oke, ada 6 tahapan di STLC, yaitu 1. Requirement analysis, 2. Test planning, 3. Test design, keempat ada test environment setup, kelima ada test execution, dan keenam test closure. Oke, setelah jelas mengenai basic testing foundation ini, kita akan explore hal-hal penting dalam pengujian perangkat lunak di video-video selanjutnya. Penasaran kan? Yuk, kita terus ikutin video berikutnya. Terima kasih.